Episode 165, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Qiao Fugui dengan cepat menjawab, "Oke Tuan Muda, saya akan melakukannya sekarang." Bagaimanapun, dia menutup telepon, dan Qiao Fugui sudah mulai menghubungi di sini. Orang-orang sibuk. Namun, setelah lebih dari 10 menit, William masih tidak menunggu panggilan Qiao Fugui, dan mulai bergumam di dalam hatinya. Qiao Fugui tidak akan terlalu lambat. Saya hendak menelepon dan bertanya. Qiao Fugui sudah menelepon, dengan nada agak putus asa, dan berkata, "Tuan, saya tidak bisa membeli Beacon Pharmaceutical." William terkejut, alisnya mengerutkan kening. Ditegur, "Ada apa? Tidak bisakah kau berurusan dengan Beacon?" "Tuan, Beacon telah berganti direktur eksekutif setengah bulan yang lalu dan sekarang telah dibeli oleh Nona Su Suejun." Qiao Fugui menjawab dengan nada suara beberapa khawatir. "Hutang cinta Tuan Muda, saya benar-benar tidak bisa mengatasinya." Su Suejun. Untuk apa dia membeli Beacon? William terkejut, alisnya berkerut, tetapi dia mengerti dalam sekejap. Mungkinkah masalah Su Suejun disebabkan oleh Su Suejun sendiri? Apakah karena Jiang Wan? Oke, begitu, kata William datar, menutup telepon, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memutar telepon Su Suejun. Dia belum berbicara. Suara malas dan menawan datang dari ujung lain telepon, berkata, "William, kamu akhirnya meneleponku. Su Suejun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu menyebabkan masalah dengan Beacon?" William sangat tidak bahagia sekarang, dan dia benar-benar bersalah atas Su Suejun. Tetapi jika masalah ini ada hubungannya dengan Jiang Wan, William lebih suka menjadi bajingan. "Iya." Su Suejun menjawab dengan terus terang, lalu terkekeh, "Qiao Fugui baru saja menghubungiku. Jika kamu ingin membeli Beacon Pharmaceutical untuk membantu Jiang Wan keluar dari masalah, maka aku bisa mengatakan yang sebenarnya, mimpi." Ya, Beacon dilema saat ini adalah Su Suejun menggunakan kekuatan keluarga Su untuk beroperasi secara diam-diam. Di seluruh kota tidak akan ada pabrik farmasi yang bekerja sama dengan Beacon. Siapapun yang berani bekerja sama sedang menunggu untuk menghadapi masalah keluarga Su. Su Suejun tidak peduli dengan Beacon Pharmaceutical kecil, membelinya sendiri, hanya untuk menekan penyiksaan Jiang Wan. Ini murni untuk kesenangan. Beginilah cara orang kaya bermain. Mata William tiba-tiba dingin, dia menghela nafas, dan berkata, "Di mana kamu, sampai jumpa." "Oke, rumah Teh Si Jun." Setelah Su Suejun selesai berbicara, dia menutup telepon. Kemudian, dia, yang memiliki wajah dingin, bersemangat seperti rumah putri kecil, bergegas ke lemari, terus-menerus membolak-balik pakaiannya yang mahal dan sangat elegan, satu persatu. Sebelum memasang cermin, pasang dan lepas, terus-menerus membandingkan mana yang terlihat bagus. Sosok benjolan sempurna, temperamen menawan. Dia seorang pria, dan dia akan jatuh di bawah rok delima Su Suejun. Terlihat jelas bahwa Su Suejun sangat bahagia sekarang, seperti seekor oriole, penuh kebahagiaan. "Hei, tunjukkan padaku. Bagaimana kalau aku memakai ini?" Su Suejun melihat dirinya yang sempurna di cermin, berpakaian seperti seorang putri yang lembut. Asisten wanita pribadi terus memberikan nasihat dari pinggir lapangan dan berkata sambil tersenyum, "Nona, yang ini sangat cantik, Tuan William pasti akan menyukainya." Nona sudah lama tidak begitu senang. Benarkah? Apakah dia menyukainya? Su Suejun mencibir mulutnya, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, melihat ke kiri dan ke kanan pada keindahan sempurna di cermin. Jika ada orang lain di sini, dia pasti akan menjatuhkan dagunya. Wanita ini terlalu cantik, terlalu abadi. Setelah setengah jam, Su Suejun mengenakan rok biru langit, kacamata hitam, dan memegang dompet LV di tangannya, temperamen dan uang keluar dari hotel, dan duduk di atas Bentley putih yang sudah disiapkan di depan pintu. Rumah Teh Si Jun. William sudah lama datang, dan setelah menunggu hampir 20 menit, dia melihat seorang wanita dengan temperamen peri super masuk dari pintu. Saat Su Suejun melihat William, jantung kecilnya berdetak kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang, dan berjalan ke arah berlawanan dari William selangkah demi selangkah dengan langkah anggun, duduk dengan tenang, melepas kacamata hitamnya, dan melihat dengan tenang. "Pegang dia." Menunggu lama. Su Suejun bertanya, suaranya tenang. "Untuk sementara," jawab William, menatap Su Suejun yang berlawanan, "dia masih sangat lembut." Meskipun Su Suejun tampak tenang di permukaan, dia merasa seperti seekor rusa kecil bertabrakan di dalam hatinya, pasangan tangan ramping yang diletakkan di bawah meja dengan erat mencubit roknya. Bertahun-tahun, tidak duduk berhadap-hadapan dengan William seperti ini. Dia masih begitu menawan, dengan sentuhan arogansi mengalir dalam dirinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi jenis nafas ini, tapi Su Suejun bisa merasakannya.
Mereka dulu membuat iri semua orang, tetapi mereka tidak ada lagi. Mari kita bicara, bagaimana kamu bisa menjual Bikan kepada saya? Kata William, dia tidak punya banyak waktu. Ceraikan Jiang Wan, aku akan menjual Bikan kepadamu. Su Suejun berkata, tanpa perlindungan. Itu tidak mungkin, jawab William. Dia tahu bahwa ketika Su Suejun keluar hari ini, dia tidak bisa lepas dari hal-hal ini. Namun, dia tidak akan pernah setuju untuk menceraikan Jiang Wan. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Bikan adalah pion saya untuk menyiksa Jiang Wan. Jika Anda tidak ingin dia menderita, ceraikan dia. William, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak pernah melewatkan apa yang diinginkan Su Suejun, termasuk hal yang sama berlaku untuk Anda. Su Suejun menjadi jelas, temperamennya tiba-tiba menjadi dingin. Jiang Wan, Su Suejun membenci wanita yang masuk ke dalam kehidupan prianya. William mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Su Suejun, jangan mencoba menantang kesabaran saya. Jika saya menginginkan Bikan, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bahkan jika itu adalah keluarga Su of Kyoto, itu hanya aksesori di mata saya. Saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, bagaimana bisa menjual Bikan kepada saya? William kehilangan kesabarannya. Ekspresinya semakin dingin. Su Suejun sedikit terdiam, berkompromi dan berkata, minggu depan ulang tahunku, aku ingin kau menemaniku dengan syarat yang satu ini. Hati William tiba-tiba kaget, matanya ragu-ragu dan berpikir sejenak, hanya mengangguk dan berkata, bagus, katanya. Bagaimanapun juga, dia bangkit dan meninggalkan rumah teh Si Jun. Di rumah teh yang indah dan damai, hanya ada satu orang Su Sueyun yang mencicipi teh. Air mata dari sudut mata tidak bisa menahan untuk tidak jatuh. Setelah duduk sebentar, Su Sueyun juga bangkit dan pergi. Keesokan harinya, Jiang Wan meninggalkan rumah. Setelah sampai di perusahaan, dia menemukan bahwa suasana perusahaan sangat salah. Begitu saya memasuki pintu, semua karyawan dari seluruh perusahaan menyambut saya di depan pintu, membungkuk dan tersenyum, Jiang Dong. Jiang Wan tercengang. Jiang Dong apa? Apa yang kamu lakukan? Jiang Wan tampak bingung, tidak tidur nyenyak tadi malam, dan kesal dengan urusan perusahaan. Huang He keluar dari pertemuan ini dan berkata dengan senyum di wajahnya, Jiang Wan, mulai hari ini, Anda adalah ketua eksekutif perusahaan kami, dan saya telah mengundurkan diri. Berita yang mengejutkan. Jiang Wan benar-benar bingung, Huang He mengundurkan diri dan menjadi direktur eksekutif perusahaan. Dong Huang, berhentilah bercanda ini. Jiang Wan benar-benar bingung, apa yang terjadi. Huang He membubarkan kerumunan dan membawa Jiang Wan ke ruang pertemuan saat ini, ada 7 atau 8 orang yang duduk di ruang pertemuan, semuanya adalah direktur investasi perusahaan. Ketika mereka melihat Jiang Wan, mereka semua bangkit, bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Jiang Wan, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Jiang Wan gemetar, dan terus mengangguk dan membungkuk untuk menyapa. Dia telah melihat orang-orang ini sebelumnya, ya. Investor perusahaan adalah bos besar yang bernilai ratusan juta. Huang He mengeluarkan dokumen tersebut, menyerahkannya kepada Jiang Wan, dan berkata, tadi malam kami mengadakan rapat untuk dipelajari. Perusahaan memberikan yang terbaik. Ini adalah dokumen ekuitas. Jiang Wan, Anda sekarang memiliki 60% ekuitas perusahaan, adalah pemegang saham terbesar. Tadi malam, Huang He menerima perintah dari Nona Su untuk mentransfer ekuitas perusahaan, dan 60% ekuitas dipindahkan ke nama Jiang Wan, tiba-tiba. Jiang Wan menjadi direktur eksekutif Bikan Pharmaceutical. Huang He tidak berani bertanya, tetapi melakukannya, karena ekuitasnya telah dijual, dan dia telah mendapatkan 400 juta. Sekarang Bikan Pharmaceutical menghadapi dilema yang begitu besar, dia juga pusing, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual sahamnya dan meraup untung. Juga sangat bagus. Melihat tanda tangan direktur di dokumen, Jiang Wan benar-benar terkejut, jadi perusahaan ini menjadi miliknya. Huang Dong, apa yang terjadi? Apakah kamu bercanda? Jiang Wan tidak bodoh. Huang He terbatuk dan menjelaskan, Jiang Wan. Sejujurnya, perusahaan sekarang berada dalam masa yang sangat sulit. Saya telah menjual perusahaan. Ini adalah keputusan dengan suara bulat dari Dewan Direksi. Anda akan menjabat sebagai direktur eksekutif. Adapun sahamnya, kamu tidak perlu khawatir. Jika Bikan bisa bertahan, kamu akan bernilai ribuan kali lipat. Jika tidak bisa, kamu tidak akan rugi. Setelah Huang He selesai, Jiang Wan masih shock. Aset perusahaan setidaknya beberapa ratus juta. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang terjadi di pagi hari sampai dia makan siang perusahaan pada siang hari. Terutama duduk di kantor direktur besar ini, Jiang Wan tidak bisa mengetahuinya.
Haruskah saya memberitahu William dan keluarganya tentang masalah ini? Mungkinkah bantuan William? Mungkin tidak. Bagaimanapun, kesulitan perusahaan saat ini terlalu sulit. Pesanan yang terlambat ditambah ganti rugi yang dilikuidasi akan melebihi 600 juta. William seharusnya tidak memiliki banyak energi. Setelah memikirkannya, Jiang Wan masih memutar telepon William, menekan suaranya, dan berkata seperti pencuri, "William, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya datang ke sini pagi ini, dan Dewan Direktur perusahaan memutuskan untuk membiarkan saya menjadi eksekutif. Direktur, saya masih memiliki 60% ekuitas. Saya belum tahu apa yang terjadi." William akan dalam perjalanan ke rumah sakit ketika dia mendengar bisikan dan tawa Jiang Wan, ingin tahu. Bersambung.